Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Ratu Ayu. Selamat malam, Info 18. Antara pasangan Rizky Bilar dan Lesti. Ya. Mungkin dari awal Felin melihatnya seperti apa? Sebenarnya aku sih sudah menduga ya. Bahkan waktu itu sebelum kejadian itu ada infotainment salah satu TV swasta itu datang menanyakan tentang kedepannya masa depan Lesti itu seperti apa. Dan kartu terakhir aku kepada mereka berdua adalah akan ada yang namanya kartu duri-duri ya, duri-duri dari Rizky Bilar, di mana ya akhirnya kejadian. Karena waktu itu kan aku pikir aku tidak memberikan detailnya seperti apa, karena aku pikir tadinya aku akan mengubah segala sesuatu yang yang buruk itu agar menjadi baik. Tapi nggak lama sih jedanya, dari Agustus, September, Oktober ya, bulan Oktober kejadian. Kurang lebihnya ya sekitar ya 2 bulan, 1,5 bulan dan kejadian ya. Yang aku khawatirkan itu benar-benar kejadian ya. Pertama kali mendengar berita bahwasanya LK itu pergi ke kantor polisi dan melaporkan tentang kasusnya, aku sempat shock dan kaget, nggak percaya gitu. Artinya kok bener ya gitu loh. Padahal waktu aku baca ramalan tersebut, aku sudah memaksimalkan mungkin untuk memberikan doa terbaik untuk mereka. Tapi ternyata ya mungkin sudah takdir ya, aku bilang, dan ya harus terjadi dan harus dijalanin gitu. Kalau dilihat dari flashback waktu awal Felin melihat atau meramal melalui tarot, itu dia yang lebih dominan ini si Bilar atau si Lestinya? Kalau aku lihat dari mata penerawangan aku, bahwasanya di sini ada sifat temperamental ya dari sosok RB ini, dimana memang sudah artinya menjadi tabiat. Selain tabiat temperamental juga aku lihat di masa lalu ya. Ini aku bicara masa lalu. Dulu itu dia itu ya sempat bermain-main ya, artinya banyak wanita, bermain dengan banyak wanita. Terus juga yang sudah dewasa, yang sudah pernah ya, ada beberapa statement aku sebelumnya di mana juga masa lalu dia tuh kelam lah ya, dan juga ada penyuka sesama jenis. Dan bahkan yang aku heran satu nih ya, ketika pertama kali viral itu kasus, ada salah satu orang ya transgender ya, dan kayaknya bangga banget dan kayaknya seneng banget melihat penderitaan mereka dan joget-joget ya. Lalu setelah joget-joget, dia menceritakan tentang keburukan RB ini. Nah, setelah kasus berjalan, baru-baru ini nih, aku melihat statement dia, ternyata dia mensupport gitu loh. Ada apa sebenarnya? Mensupport dalam arti dia ini kasusnya, artinya kemelut isunya rumah tangga dia ini dimanfaatin atau seperti apa menurut kalian? Kalau menurut aku ini terkait dengan kedekatan seseorang tersebut dengan RB ya, dimana yang awalnya aku lihat dari psikis ya, secara psikolog aku, bahwasanya kalau seseorang melihat penderitaan seseorang tersebut merasa joget-joget senang, berarti ada something ya. Satu, ada something. Kedua, dia pasti ada sesuatu maksud tertentu yang tujuannya tidak baik. Karena setelah kejadian tersebut, ternyata ini orang kenapa berubah 180 derajat loh ya berubahnya, dimana yang tadinya dia menjudge ya, menceritakan keburukannya RB ini, tiba-tiba sekarang kenapa sih harus RB lagi yang dibicarakan? Dia itu bukan dan dia mengingkarin masa lalunya RB ini, di mana yang sebelumnya dia bongkar aibnya gitu. Jadi ada apa sebenarnya? Nah ya, mudah-mudahan di sini netizen tuh lebih penting. Jadi menurut aku hanya pansos aja lah, mungkin belum kesampaian kali ya. Pengen jadi artis, pengen pansos, mengambil kesempatan dalam kesempitan, tapi di atas penderitaan orang lain. Ini yang tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh, tapi ya sah-sah aja lah kalau menurut aku. Semua orang berhak ya untuk mengomentari ya, apalagi terkait dengan orang terdekat. Dan ya
maklum sih, karena masa lalunya juga dulu pernah ada hubungan ya. Artinya hubungan ini luas loh ya. Tergantung sekarang pikir aja sendiri bagaimana ya pribadinya masing-masing gitu. Jujur aja, jujur gitu. Nah, sempat ramai juga, heboh juga tentang si RB ini sebagai penerawang atau taruh baca dari sekitar, apakah memang dia punya masa lalu hal yang seperti itu atau gimana kayak dia? Betul. Ya, masa lalu dia itu betul ya, dulu itu dia adalah penyuka ya, artinya sama-sama penyuka sesama jenis, di mana ini dilakukan juga karena faktor ekonomi. Dia pengen sukses, pengen bangkit ya. Dan ini bukan isapan jempol belaka, bahkan sudah banyak ya beredar di sosial media manapun, YouTube manapun, statement-statementnya dan juga approval bukti-buktinya di mana di media sosial mana aja sih itu tersebar gitu. Jadi tapi sebelum aku melihat statement-statement yang sekarang rame, sebenarnya kan awal mula pertama kali nih ya Lesti itu mengalami lapor ya, Lesti itu lapor kepada kepolisian tentang kasusnya ini. Aku langsung didatengin oleh salah satu infotainment dan aku di situ live ya, live dalam arti live itu bahwasanya menjelaskan dari A sampai Z-nya ini tentang masa lalunya dia, terus tentang apa namanya yang terjadi dan seterusnya, bahkan kedepannya seperti apa sih ya. Dan ini akhirnya video tersebut itu diputar ulang tapi berbeda versi orangnya, tapi intinya adalah mengkutip dari ramalan aku ya. Alhamdulillah sih ya, artinya berarti berguna karena mereka itu tidak punya inisiatif ya kan. Kalau orang inisiatif artinya coba deh terawang sendiri, jangan sama persis dengan apa yang sudah yang sudah aku jelaskan ya waktu itu. Dan itu kan video aku sempat viral juga tuh, banyak ya viewersnya, akhirnya dijadikan oleh orang-orang yang berkepentingan pengen pansos juga nih, paranormal yang pengen pansos, akhirnya dikutip lah, di copy paste kata-kata aku. Jadi ya buat aku alhamdulillah sih ada kebanggaan satu sisi, tapi sisi lain miris juga ya, ternyata orang-orang ini tuh nggak punya inisiatif, cuman bisa mengkutip dari ramalan aku gitu loh.